mu'alaf dari pedalaman Lambentana. Lambenten atau Ngoyo? Oh, Ngoyo. Ya. Beliau dari pedalaman Ngoyo. Saya pun dia kan Tomo Kuasa yang mencari sempria sana untuk nikah kita. Ani pun kita memperani untuk nekoni kita, maka Tomo Kuasa yang itu akan mengwaikat kita. Ani pun kita tarik dan untuk pakai kita, ibarat baju, maka Tomo Kuasa akan mengwaikat kita. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya bani Israil. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Masya Allah, qiraah jamilah kan? Sangat tajwidnya bagus. Gerakan kurban tidak biasa untuk mu'alaf di pedalaman. Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Indonesia membuka peluang ladang amal berkurban dengan seluas-luasnya untuk sasaran mu'alaf miskin di pedalaman. Ada 3 nilai lebih yang akan Bapak Ibu dapatkan. 1. Kurban Anda tepat sasaran kepada yang benar-benar membutuhkan. 2. Mu'alaf di pedalaman sangat-sangat senang karena mereka jarang makan daging. Lebih seringnya makan umbi-umbian. Bahkan mereka sering makan ulat sagu. Jangankan daging, beras saja mereka tidak mampu untuk beli. 3. Nama Anda akan kami cantumkan di dalam laporan video pelaksanaan kurban. Adapun sasaran, wilayah yang akan menjadi tempat untuk pelaksanaan berkurban adalah Mu'alaf Pedalaman Simoilaklak, Mu'alaf Bolang Mongondo, Mu'alaf Pedalaman Uwe Malingku, wilayah garis pemurtadan Malang Selatan, dan lain-lain dengan ketentuan sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kesejukan yang diberikan Allah, bagian dari kesejukan surga, hanya setitik mungkin atau sepersekian titik kesejukan kota Malang ini yang Allah berikan, bagian dari kesejukan surga, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, langsung saja tutup poin. Di depan saya ini ada seseorang yang mungkin kalau Anda menyimak di luar ekspektasi kita. Beliau adalah seorang mu'alaf dari pedalaman Lambentana. Lambenten atau Ngoyo? Oh, Ngoyo. Ya. Beliau dari pedalaman Ngoyo. Jadi di Morowali Utara itu ada gunung begitu. Satu sisi ini adalah Lambentana, yang satu sisi ini adalah Ngoyo. Kita mau kemana? Kanan Ngoyo, kiri Lambentana begitu. Nah, di sana adalah tanah dari tanah air kita bersama, Indonesia Raya. Namun untuk menuju ke sana kita harus melewati sungai, ya, sungai yang kadang gagal. Mau ke sana gagal. Saya pernah ke sana gagal. Jadi tidak bisa dilintasi begitu. Dan di atas sana, di atas Gunung Ngoyo sana, itu ada warga suku pedalaman, namanya suku Tau Ta'awana. Dan suku Tau Ta'awana ini merupakan salah satu suku tertua di Indonesia, ya. Jadi mereka tinggal di pedalaman Sulawesi dan utamanya adalah Sulawesi Tengah. Dan suku Tau Ta'awana ini adalah suku yang mereka masih memegang erat budaya-budaya pedalaman, ya. Termasuk diantaranya sumpit, ya. Ya, benar. Jadi sumpit itu ada racunnya. Ada. Dan itu bisa membunuh orang loh, ya itu. Dan suku Tau Ta'awana itu merupakan, jadi saya pernah ke sana, kami melewati sana, ada beberapa suku begitu yang mereka mungkin entah mau jalan kemana, lalu matanya itu meradang ke saya gitu kan, merah gitu kan, merah. Entah apa, nggak suka atau bagaimana, ada orang asing datang. Terkadang itu kalau biasanya masih melihat orang tuh mungkin masih baru, karena nggak kenal, jadi
mereka mungkin tidak mendekati aja gitu. Oh, nggak mendekati. Jadi menjauh. Waktu itu mereka matanya merah kepada saya, semua gitu kan, merah gitu kan. Nah, entah mungkin karena ini siapa kan gitu kan. Iya, asing jadi mungkin atau mereka apa. kaget juga kan, karena setahu mereka mungkin tidak ada orang yang masuk, tapi takut tiba-tiba ada orang masuk gitu di tempat mereka, jadi kaget gitu juga. Itu kalau misalnya nggak suka disumpit ya, bisa juga kan? Teman ya sebagian dari mereka saja. Nah, suku Tau Ta'awana ini merupakan suku yang agamanya adalah mereka menyembah pohon dan seterusnya, tapi untuk kedudukan tertinggi adalah dukun, ya kan? Ya, benar. Apapun itu akan ke dukun, meminta nasihat, meminta pendapat, advice, begitu kan? Terus sakit, apapun ke dukun, mau apapun, mau mengerjakan apapun, itu sebagai imam tertinggi adalah dukun, begitu kan? Nah, di sana di Ngoyo berapa dukun di sana? Kalau dihitung dari sekiannya sih banyak sih. Banyak ya? Banyak. Dukunnya banyak? Cuman dari dukunnya juga udah alhamdulillah sudah masuk Islam semua. Ada. Oh, dukun sudah masuk Islam semua? Dukun ada sebagian. Masya Allah. Tuhannya namanya siapa kalau kita melihat dari sisi ini ya, walaupun agamanya agama Tapi kalau dilihat dari keyakinan mereka itu sebenarnya itu semuanya itu pada tahu bahwa yang Maha Kuasa itu ya mereka tahu. Cuman apa namanya yang sampai mereka mungkin belum meyakini benar-benar karena ya mungkin belum ada aja orang yang masuk di sini. Karena kalau awal-awalnya memang begitu. Baik, untuk penamaan ya masih belum tahu ya. Ya, jadi Tuhan itu namanya siapa gitu Ya. kan. Tapi Cuman mereka meyakini bahwa ada yang menciptakan ini semua gitu. iya, baik. Saya kenalkan, beliau adalah namanya Lai. Lai itu adalah bahasa Tau Ta'awana. Suku Tau Ta'awana memiliki bahasa namanya bahasa Ta'a ya. Ya. Nah, itu Lai itu artinya laki-laki. Ini dia anak laki-laki dari 5 bersaudara, betul? 6 bersaudara. 6 bersaudara. Dan 6 bersaudara, Ananda keberapa? Saya keempat. Keempat. Dan beliau adalah mu'alaf tahun berapa? Masuk Islam? Tahun 2016. Tahun 2016. Akhir 2016. Akhir 2016. Dan sekarang beliau saat ini sedang pengabdian. Tentunya saya kenalkan beliau saat ini menjadi seorang penghafal Al-Quran dengan suara bacaan yang indah sekali. Mungkin banyak orang tidak menyangka bahwa ada seorang dari suku Tau Ta'awana di pedalaman yang di sana tidak ada signal untuk melewati masuk ke sana itu melewati sungai-sungai yang itu kadang kalau saat banjir itu nggak bisa datang ke sana kan. Ternyata ada sosok ini Lai, Ananda Lai ini adalah seorang calon ulama besar yang sedang dikader untuk menjadi calon ulama-ulama masa depan begitu. Baik, Ananda, saya izin. Beliau ini orang tuanya, kedua orang tua masih belum masuk Islam. Ya. Kakek, nenek belum masuk Islam. Ya. Tapi kan Bapak sudah meninggal. kenapa? Sudah meninggal ya? Tinggal kakek. Ya, tinggal kakek. Kakek dari bapak. Kakek masih belum masuk Islam. Belum. Orang tua, ayah dan ibu beliau juga belum masuk Islam. Terus kemudian beliau dari 6 bersaudara ini yang masuk Islam berapa? Sudah 4 orang. 4 orang. Ya. Jadi sisa Sudah 5 orang. 5 orang. 5 orang. Sisa Tinggal satu. Kakak, Siapa namanya yang kakak belum? yang perempuan. Siapa namanya? Kakak yang perempuan Tina. Tina. Ya. Oh, belum masuk Islam. Belum. Coba, siapa saja namanya dari 6 bersaudara? Yang pertama Telu. Elu, Elu, Telu. Ya. Nah, pertama Telu namanya. Kalau Telu di sini tuh bahasa Jawa artinya 3. Tapi Del pakai D, huruf D. Oh, D. Ya. Ya, Delu. Oke. Terus Faki. Siapa? Faki. Ya. Oke. Terus Nengga. Nengga, Nah, terus saya. Ananda, Ya. terus Oh ya, yang kakak yang perempuan sebelum saya Tina yang Tina. tadi belum Islam. Terus yang perempuan Pegang. Ya, Oh, namanya Pegang. Ya. Laki atau perempuan? perempuan. Perempuan. Yang perempuan 2 berarti. Perempuan 2. Yang 4 laki ya. Ya. Ananda yang keempat ya. Ya. Malah justru dinamain Lai ya. Ya. Oke. Baik.
sejauh mana komunikasi dengan orang tua terkait Ananda memutuskan masuk Islam, terus kemudian orang tua bagaimana itu? Kalau awal-awalnya sih memang karena kita ada pelajaran di sekolah, jadi belajar awal-awal memang belajar di sekolah. Terus setelah belajar di sekolah karena gurunya memang gurunya ustadz, jadi belajar pelajaran sekolahnya itu kurang, kebanyakan pelajaran agama. Jadi karena kita sudah belajar, terus sambil ngobrol sama orang tua, terus ustadznya juga datang ngobrol sama orang tua gimana anak-anaknya ini mungkin bisa masuk Islam gitu. Ya orang tua cukup mengizinkan saja, mengiyakan saja. Ya, tapi diajak nggak mau. Tapi kalau mungkinnya untuk mereka ya yang sering keluar dari mereka cukuplah anak-anak saja dulu gitu. Tapi Masih untuk belum mau mereka. Ya, tapi kalau untuk dari mereka mungkin ya belum ada gitu. Cuman kata mereka kami tidak menolak, tapi untuk keinginan untuk masuk mungkin belum ada. Dan Permisi. tapi kalau misalnya dari sekian dari warga mungkin alhamdulillah sekarang sudah, kecuali dari orang tua, mungkin dari orang tua saya. Ananda, saya mendapatkan informasi bahwa ada kemungkinan kakek dari Ananda Lai akan masuk Islam katanya. Oh, kalau untuk masalah itu Belum tahu ya? Belum tahu saya. Saya Karena iya. yang saya tahu itu dari keluarga itu kalau untuk kakek tidak satu tempat, tidak satu tempat. Bahkan kemarin baru dikunjungi dan sudah tua. Kalau mungkin untuk informasi mungkin saya belum tahu. Iya, oke. Baik, minta tolong, saya ingin penasaran ya. Kita sambung ayat ya. Sambung ayat tentang Al-Quran sudah berapa juz sekarang? Belum terlalu banyak. Berapa? Ya cuma yang pernah menghafalnya aja sih. Berapa? Pernah menghafal 9 juz. 9 juz? Ya. 9 juz. Coba kita penasaran bacaannya. Ya, bacaan beliau. Juz berapa yang sudah diketahui? Mungkin juz 1. Juz 1? Juz 1. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Itu coba minta tolong disambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Dzalika liman khasyiya rabbah. Masya Allah, luar biasa. Coba kalau yang ayat Ustaz, minta tolong sambung ayat Ustaz. Lanjut ya. Kita tanya juz 1 sama Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ya bani Israil. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattakun. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar.
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Masya Allah. Qiraah jamilah ya. Masya Allah, tajwidnya bagus. Qiraah jamilah katanya. Rencana mau balik ke Ngoyo ke depan ya, ke depan. Misalnya Ananda sudah melalui proses panjang ya untuk pembelajaran dan sebagainya. Lebih tertarik kembali ke Ngoyo, pedalaman, mohon maaf ya, pedalaman dengan tak ada signal kayak begitu, dengan kondisi alam yang seperti itu ya, berat gitu kan, atau mau kembali lagi ke sini, ke tanah Jawa ini? Saya rencananya sih kan awalnya itu memang dari program ini kan 2 tahun. Nah, terus setelah kemarin kita kumpul lagi dari Asofa, ada penawaran lagi untuk melanjutkan 2 tahun. Oh, Jadi ada penawaran dari tetap melanjutkan pengabdian di Wonosalam, terus ada juga masuk ke Aroya, itu yang dari Yamima katanya, yang dari Yamima, terus dari Asofanya sendiri masuk ke Asofanya 2 tahun juga. Kalau ke Aroyanya mungkin dia masuk pelajaran pengabdian lagi. Kalau yang di Wonosalam dia pengabdian lagi. Kalau yang di Aroya Di Aroya dia masuk belajar. oh, belajar lagi. Ya. Terus kemudian coba minta tolong, saya ingin spill beliau bagaimana bahasa suku Ta'a. Coba minta tolong diterjemahkan ya. Saya ngomong terjemahkan, saya ngomong terjemahkan, saya ngomong terjemahkan. Waduh. Apa? Kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku kaum muslimin di Morowali Utara. Saudara-saudaraku Indo apaku re Morowali Utara. Kalian tetaplah bersabar dan tetaplah berusaha dalam kondisi apapun. Untuk penggaris aku menyampaikan untuk kami tetap untuk bersabar dalam keadaan apapun gitu. Kita akan tetap makan dan kita akan tetap hidup di tanah air tercinta kita, Indonesia Raya. Kita rata kita nosang ketubuh paling kita mendapat rezeki untuk bisa mencukupi di kehidupan kita, terus orang bisa kita mengkoni pandai bisa orang kita orang bisa kita menginjak tanah kita Indonesia yang kita cintai. Apapun itu, biarlah Allah yang akan menolong kita semuanya. Saya pun dia akan semua kuasa yang mencari sempria sana nutun ikan kita. Kalaupun kita butuh makan, tak ada makanan, maka Allah yang akan berikan makanan. Ani pun kita memperani untuk nekuni kita, maka semua kuasa yang akan mengbaikkan kita. Kalaupun kita tidak ada pakaian, kita butuh pakaian, Allah yang akan berikan pakaian. Ani pun kita tarik dan nutun pakaian kita, ibarat baju, maka semua kuasa akan mengbaikkan kita. Yang paling penting dalam hidup kita adalah rasa syukur dan gembira, bahagia. Oh, dan tuh mau cokojo ya mbok tuh harus membutuhkan kita ya mempendede sana untuk pre usung korong kita. Tetaplah kita bersaudara dan bersatu bersama persatuan seluruh warga Indonesia. Dan tetap kita berkeluarga sempria masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih.
kita akan makan buka bersama. Oh, mungkin saya mau sampaikan tema Mataum untuk dan kira sire akan tamu saya pada jalan buka puasa. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri. Nanti kalaupun butuh tambahan, kita akan lanjut lagi habis maghrib. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi setelah aktivitas semuanya kita selesaikan. Malam ini kembali lagi. Tadi sore hari kita sudah ngobrol-ngobrol dan nanti insya Allah malam ini beliau akan kami dapuk sebagai imam untuk i'tikaf qiyamul lail, salat qiyamul lail pada kegiatan program malam i'tikaf di Masjid Saji Jalan Serangan 32 Kota Malang. Insyaallah beliau nanti spesial akan menjadi imam, ya, biar kita melihat bahwa ada satu fenomena bagus ketika seorang anak muda dari pedalaman dan masuk Islam, dan alhamdulillah beliau akhirnya sekarang ternyata suaranya bagus, ya, bersuara bagus. Baik, alhamdulillah. Ananda gimana? Segar? Alhamdulillah. Puasanya penuh? Alhamdulillah. Penuh ya? Insyaallah. Nggak ada bolong-bolong? Belum. Nggak ada mokel-mokel? Oh. Tahu mokel? Apa itu? Makan. Oh iya, mokel. Karena di pondoknya anak Jawa semua. Di Wonosalam. Oh, anak Jadi, Jawa semua. Kadang mereka walaupun mereka pakai bahasa Arab, jadi ya ada juga kadang ngomong bahasa Indonesianya. Jadi ketika pas nanyanya, oh ya ada tahu lah dikit lah. Walaupun nggak tahu banyak. Iya. Baik, saya dulu pernah turun dari Lamben Tanah. Pernah saya ceritain belum? Saya menghubungi rental mobil. Jadi saya turun dari gunung, ya, Gunung Lamben Tanah yang terjal itu kan, turun, terus kemudian saya tiba di bawah itu kan, sudah mulai ada kehidupan, ada rumah-rumah warga itu, baru akhirnya saya telepon orang rental mobil. Terus kemudian saya dikasih teman nomor kontak rental mobil. Habis itu pihak rentalnya itu nanya ke saya, "Bapak dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Lamben Tanah." Kaget dia. "Wah, Bapak dari Lamben Tanah?" "Iya," saya bilang begitu. Terus kemudian datang itu rental mobil. Dia nggak nanya ke saya, nggak nanya panjang, tapi nanya berkali-kali, nanya tentang apa ya? Tentang apakah ini aman, apakah ini aman. Saya bilang, "Aman, Pak." Begitu. "Berapa orang?" "Sekian orang." "Aman." Dia nanya lagi, "Aman nggak?" "Aman," gitu kan. Akhirnya dia datang tuh rental mobil. Rental mobil datang, ternyata bosnya juga ikut datang. Jadi dia datang bersama driver plus bosnya juga datang. Dia datang melihat kita, oh ternyata bukan orang suku Tahu-Ta'wana. Dia kaget ketika saya telepon, saya bilang dari Lamben Tanah, dikiranya kami orang suku Tahu-Ta'wana. Nah, terus kemudian dia bilang, "Aduh, alhamdulillah," katanya. "Ternyata bapak-bapak semua bukan orang suku Wana." Terus kenapa, Pak? "Kalau sampai ternyata penumpang saya orang suku Wana, bingung saya, Pak," katanya gitu. Soalnya dulu pernah kejadian, jadi mobil yang dia pakai itu disewa oleh lembaga Dewan Dakwah kalau nggak salah. Lembaga Dewan Dakwah itu bawa suku Tahu-Ta'wana yang mau dibawa ke kota. Nah, ketika mobil itu dibuka, masih mau masukkan barang, ya, tapi bagasi belakang dibuka. Orang-orang suku Wana itu lari, lompat dari belakang itu menuju ke dalam mobil itu. Dikiranya pintunya memang dari belakang, padahal kan belum itu. Samping kan masih ada pintu. Enggak, mereka masuknya langsung lompat dari belakang. Terus habis itu belum lagi ketika mampir di mana itu? Di rumah makan katanya. Mampir rumah makan karena waktunya jam makan. Terus kemudian dikiranya itu makanan di warung itu ya. Kan dulu disediakan kan prasmanan kan? Ada lauk ini ya kan, ada ikan,
ada tempe, ada tahu, ada sayur itu. Orang suku Wana itu mengira itu makanan semua untuk mereka. Jadi mereka mampir ke warung situ, dikira itu makan semua untuk mereka. Dia makan semua itu, dia ambil semua itu. Ayo dihabiskan kan gitu. Dikira makan semua untuk mereka. Jadi drivernya itu sampai bingung, sampai panik dan sebagainya. Alhamdulillah Pak, ternyata bukan orang suku Wana katanya. Oke, kalau gitu kita berangkat. Akhirnya kita berangkat bersama rental mobil tadi itu. Nah, memang suku Wana ini mereka ini hidup di hutan ya, di hutan pedalaman, jarang interaksi dengan masyarakat luar. Iya, memang benar. Jadi terkadang banyak juga ya suku-sukunya, cuman dari segi bahasanya mungkin agak beda. Iya, iya. Kalau artinya mungkin sama, tapi logatnya beda. Nah, terus dalam segi perilaku mereka agak beda juga. Jadi ada yang mereka itu tidak suka berkumpul, terus ada yang ketika mereka itu dia kayak apa ya? Ketika mereka melihat hal yang baru itu ya kayak rasanya kayak wah gitu. Ya, jadi kayak langsung berbondong-bondong gitu. Iya, iya. Dan kalau yang Lambentana itu memang begitu. Tapi kalau yang di Ngoyo, itu mungkin lebih baik ya. Dari yang di Ngoyo itu mereka kalau ketemu orang aja tidak langsung, karena mereka bukan awal-awal, jadi mereka tidak langsung bertemu gitu. Bahkan sampai mereka itu kalau lihat orang baru ya tidak ada di rumah. Sudah sering kejadian itu kalau datang orang baru mungkin bertamu, pas ngelihat orang di rumah tuh nggak ada, udah keluar. Oh, keluar dia? Keluar rumah. Nggak mau nemuin tamu? Nggak mau nemuin tamu asing ya? Iya. Itu di mana? Ngoyo atau Lambentana? Itu di Ngoyo. Di Ngoyo ya. Jadi orang kita masuk tapi isi rumahnya itu nggak ada, udah keluar rumah gitu. Dia sembunyi atau keluar rumah? Sembunyi, maksudnya Sembunyi. masuk ke hutan-hutan. Sengaja? Iya, jadi kayak belum terbiasa gitulah, karena emang awal-awal nggak pernah ketemu sama orang banyak, kok tiba-tiba ada gitu. Jadi ngeliat orang itu lari gitu. Bukan takut, tapi tidak biasa. Iya, tidak biasa. Terus kalau untuk cerita dari pengalaman sih, emang dari awal-awal masih kecil-kecil tuh kalau ketemu orang ya lari. Sejak dulu? Iya, sejak Antum dulu. juga? Iya. Oh, kalau kecil ketemu orang lari ya? Jadi karena tinggalnya jauh-jauh, jadi pas ketemu sama orang asing, ya udah sembunyi gitu. Takut atau apa? Ada sebagiannya emang takut. Kalau dari anak kecil mungkin takut gitu, karena ya mengikut dari orang tuanya. Terus kemudian orang suku Wana sendiri waktu di dalam mobil itu, kisahnya si pemilik rental mobil tadi, itu dia pakai bawa tas itu, tapi tasnya yang tas tradisional ya, terus isinya itu rokok, tapi rokoknya itu rokok khas orang Wana itu. Oh, rokok jadi mereka itu kalau buat rokoknya itu ditanam sendiri. Tanam sendiri ya? Jadi tembakaunya tanam sendiri. Ya, tembakaunya tanam sendiri, nggak beli gitu, dibuat sendiri. Anak kecil pun ya. Dan aromanya itu pekat sekali, ya, pekat benar. dalam mobil itu, nggak hilang-hilang katanya, berhari-hari katanya. Anak-anak kecil juga merokok? Anak-anak kecil Usia berapa? usia kadang sampai usia 6 tahun, 10 tahun itu sudah merokok. Jadi kalau sudah besar mereka itu sudah terbiasa. Tidak berbahaya kah itu? Berbahaya, cuman ya mungkin karena belum tahu ya. Jadi anak-anak kecil aja. Anak-anak kecil, antum dulu berarti? Dulu alhamdulillah saya pernah mencoba, tapi ketika mencoba itu pusing. Jadi alhamdulillah tidak pernah mencoba. Akhirnya enggak jadi. Karena banyak jenisnya juga dari rokok. Ada yang ketika kita katanya kalau yang bagus pertumbuhannya itu memang apa namanya? Kalau dihisap itu memang bisa pusing orangnya. Yang pertumbuhan tembakaunya? Iya, jadi kalau yang nggak pernah merokok terus merokok bisa pusing dia. Iya.
Kira-kira apa harapan Ananda sebagai seorang suku pedalaman dalam perspektif warga negara Indonesia? Insya Allah dari saya sendiri sih bisa membangun lebih baik lagi untuk terutama dari keluarga saya sendiri. Untuk harapan dan cita-cita? Harapan saya ya semoga bisa membahagiakan kedua orang tua. Membahagiakan kedua orang tua ya, Insya Allah. Walaupun kedua orang tua masih non Muslim? Karena mungkin karena pikir saya kalau dari keluarga ya cuma saya yang bisa kayak keluar gitu, saya belajar, dan yang lain mungkin karena sudah menikah semua, termasuk dari adik sudah menikah. Iya. Jadi ya mungkin cuma saya lah mungkin gitu satu-satunya. Jadi pikir saya ya tidak menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Apa yang mau disampaikan kepada Bapak sama Mama di pedalaman? Seandainya Papa dan Mama bisa menonton video ini, tolong sampaikan dalam bahasa Ta'ah. Kalau seandainya mungkin mereka menyampaikan, ya alhamdulillah, karena kalau dari segi mereka sekarang, posisi mereka sekarang itu sebenarnya dari semua orang itu di tempat itu sebenarnya tidak mengizinkan untuk keluar jauh. Tapi ketika dengan adanya saya di sini ya, dengan saya mengucapkan bahwa saya baik-baik saja di sini, ya tidak terjadi apa-apa. Karena yang mereka khawatirkan itu takutnya terjadi apa-apa. Mungkin itu saja. Rindu dengan orang tua? Sudah rindu banget ya? Karena tahun kemarin tidak pulang, udah 2 tahun tidak pulang. Udah 2 tahun? Iya, belum pulang. Dan orang tua sekarang sakit-sakit. Tapi alhamdulillah kemarin udah berobat. Alhamdulillah udah. Iya. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan, apa pandangan Ananda tentang Islam? Dulu kan tidak pernah tahu apa itu Islam. Ya, terus begitu masuk Islam, ya, bersyahadat, sampai sepanjang ini perjalanan, apa menurut Ananda tentang Islam? Apakah Islam itu ternyata mengecewakan buat Ananda atau bagaimana? Kalau menurut saya Islam itu adalah istimewa. Karena ketika kita tidak mengenal Islam, kita tidak mengetahui siapa Tuhan kita. Kalau awalnya itu memang kita hidupnya itu kayak tidak karuan gitu. Hidupnya. Jadi alhamdulillah ketika masuk Islam, jadi kayak hidup kita teratur gitu. Bisa sholat. Dan banyak sekali pengetahuan yang kita mungkin kita pelajari gitu. Dan dari saya sangat bersyukur sekali bisa memeluk agama Islam. Awalnya sih emang pernah saya itu mau sekolah, tapi sekolahnya itu karena disitunya itu tidak ada agama Islam, jadi tidak diizinkan di situ. Nah, terus dibilang bersabar saja, nanti akan ada sekolah. Nah, dari situlah ketika kita belajar terus memeluk agama Islam. Dan sudah belajar tentang perbandingan agama lain maksudnya? Kalau untuk itu belum ya. Nanti next ya, kalau sudah belajar Islamnya sudah bagus, ya sudah tinggi, nanti Ananda wajib ya untuk mempelajari ilmu perbandingan agama, comparative religion, supaya kita semakin apa? Semakin cinta kepada Islam, semakin dekat dengan Islam, dan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kita akhiri barangkali. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa tuh Pak Ustadz? Parfum Hagia Sophia, aromanya aroma Eropa. Wah, cakep nih Pak Ustadz. Iya. Dari depannya packagingnya bagus, di dalam juga tuh keren banget.
Hagia Sophia Alexandria. Ini izin ya Pak Ustadz ya, saya Boleh. buka ya. Tangan dulu ya. Seger banget. Ini beda nih, campuran ada lemonnya tapi kalem tapi gimana ya, elegan gitu loh Pak Iya, Ustadz. iya. Itu bisa bertahan sampai 8 sampai 12 jam. 30 mili buat kita kalau traveling. Hagia Sophia Alexandria. Wah ini harus ini punya nih pemirsa nih, ya kan?